Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya adalah Profesor Sain, rekan saya Nur Fadilah dan Iksan Gabriel akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Penginderaan Jauh untuk Mitigasi Bencana. Nah, pengertian mitigasi bencana itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Mitigasi juga didefinisikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Slide selanjutnya. Hal penting dalam mitigasi bencana itu adalah yang pertama, tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Yang terakhir itu ada pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Next, jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama itu ada bencana struktural. Mitigasi struktural itu merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan atau vulnerability terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa atau early warning, sistem yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Yang kedua itu ada bencana non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana. Selain dari upaya tersebut di atas, bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi. Contohnya adalah pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Next, tujuan dan metode mitigasi bencana. Tujuannya itu adalah yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat, public awareness. Nah, metode mitigasi bencana itu sendiri adalah strategi mitigasi harus dirancang untuk aplikasi yang diusulkan. Program-program mitigasi bencana dilaksanakan di Filipina tidak mungkin dapat diterapkan secara langsung di Peru. Ada beberapa solusi beku, beberapa elemen individu, dan teknik-teknik mitigasi akan dapat diterapkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Fadilah. Ada Nur Fadilah, dipersilahkan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu bahaya-bahaya dan pengaruh-pengaruhnya. Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh akan sifat bencana. Dalam setiap negara dan dalam setiap daerah, tipe bahaya-bahaya yang dihadapi berbeda-beda. Pemahaman dari bahaya-bahaya alam dan proses-proses yang menyebabkan bahaya-bahaya itu adalah tanggung jawab dari para ahli, seismologi, vulkanologi, klimatologi, hidrologi, dan para ilmuwan lainnya. Pengaruh dari bahaya alam terhadap bangunan-bangunan dan lingkungan buat manusia merupakan bahan kajian dari para insinyur dan para ahli risiko. Pemahaman bahaya-bahaya mencakup tentang yang pertama yaitu bagaimana bahaya itu muncul. Yang kedua, mencakup tentang kemungkinan terjadinya dan besarnya bahaya dan pengaruhnya. Yang ketiga, mekanisme fisik kerusakan. Yang keempat, elemen-elemen dan aktivitas yang paling rentan terhadap pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, konsekuensi-konsekuensi kerusakan.
Selanjutnya itu kebijakan dan strategi mitigasi bencana. Kebijakan dalam mengatasi strategi mitigasi bencana yaitu pertama, dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat, pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir dari seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Upaya prevensi harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Selanjutnya, penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Strategi mitigasi bencana. Yang pertama yaitu pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi yaitu melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Yang kedua, pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Yang ketiga, penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet kepada pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Yang keenam, peringatan dini. Memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan Gabriel. Kepada Iksan, dipersilahkan. Manajemen mitigasi bencana. Yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi suatu bencana. Yang pertama, respon tanggap darurat. Yang kedua, pemulihan. Yang ketiga, rehabilitasi. Kita yang kenal. Yang keempat, bantuan darurat. Yang kelima, rekonstruksi. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.